Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, murid-murid. Baiklah, di sini Bapak akan melanjutkan materi kita pada minggu lalu. Bagaimana minggu ini kita akan membahas tentang pengelolaan keuangan negara dan kekuasaan kehakiman. Nah, seperti yang kita ketahui, di Indonesia sendiri adanya pengelolaan keuangan negara. Bagaimana fungsinya tersebut untuk mesejahterakan masyarakatnya itu sendiri. Nah, di sini pada poin pertama pengelolaan keuangan negara, yang pertama yaitu pengelolaan keuangan negara Republik Indonesia. Satu, ketentuan konstitusi negara Republik Indonesia. Nah, konstitusi ini mengandung berapa pasal yang sudah mengatur dengan negaranya itu sendiri. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Nah, di situ setiap negara memiliki kewajiban dan hak untuk mesejahterakan rakyatnya sendiri. Di dalam memiliki kewajibannya untuk mesejahterakan masyarakatnya itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa pasal yang mengatur tentang keuangan negara Republik Indonesia. Terutama ada 5 pasal ya yang tergolong di dalamnya. Yang pertama pasal 23. Nah, pasal 23 ini mengandung 3 poin inti di dalamnya. Yang pertama, anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara yang di setiap tahunnya berdasarkan undang-undang yang dilaksanakan demi untuk mesejahterakan rakyatnya itu sendiri. Kemudian poin yang kedua, rancangan undang-undang. Nah, rancangan undang-undang ini yang dibuat oleh DPR harus adanya persetujuan dari presiden demi adanya suatu pengelolaan keuangan negara tersebut. Kemudian yang kedua, apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui undang-undang tersebut, maka presiden dapat mensajikan pengeluaran keuangan negara pada tahun yang lalu. Kemudian dilanjutkan dengan pasal 23A, di mana di dalam pasal 23A ini tergolong tentang pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa. Nah, seperti yang kita tahu seperti pajak kendaraan, pajak perumahan, dan lain-lain yang dapat kita membayar secara memaksa setiap tahunnya atau setiap bulannya. Kemudian pasal 23B, macam-macam mata uang itu ditetapkan dengan undang-undang, terutama di Indonesia sendiri. Mata uangnya sudah ditetapkan oleh undang-undang dan sudah seperti kita ketahui ada undang-undang rupiah. Kemudian poin keempat yaitu 23C, bagaimana hal yang mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang. Nah, mengenai keuangan negara ini sudah saya jelaskan pada poin-poin tadi bahwa sudah diatur dengan undang-undang itu sendiri. Kemudian poin kelima, mana poin kelima itu berdasarkan pasal 23 di negara memiliki suatu bank sentral. Nah, bank sentral di dalam mengurus suatu keuangan negara tersebut dan memiliki independensi diatur dengan undang-undang tersebut. Nah, kelima itu berdasarkan pasal 23 di negara memiliki suatu bank sentral. Nah, bank sentral di dalam mengurus suatu keuangan negara tersebut dan memiliki independensi diatur dengan undang-undang tersebut. Nah, itu mungkin penjelasan tentang peran konstitusi di dalam Republik Indonesia. Kemudian dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat kita simpulkan bahwa mekanisme suatu anggaran APBN atau disebut dengan anggaran pendapatan belanja negara itu
transparan pengelolaannya secara keuangan oleh pihak pemerintah demi tercapainya suatu kesejahteraan rakyatnya itu sendiri, terutama rakyat Indonesia. Baiklah, di sini Bapak akan melanjutkan lagi apa itu APBN. Nah, APBN merupakan untuk tentang pelaksanaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara tersebut. Dia sangat bertanggung jawab di dalam pengelolaan keuangan negara tersebut. Kemudian APBN merupakan tidak boleh memaksanya berlaku bersifat kewajiban material yang mengangkat satu membebani rakyat. Nah, APBN ini tidak boleh memaksa atau membebani suatu rakyatnya itu sendiri. Kemudian poin yang keempat, peredaran mata uang harus berdasarkan kontrol pemerintah. Nah, uang ini harus adanya suatu kontrol dari pihak pemerintah demi terwujudnya suatu stimulasi ekonomi. Kemudian yang selanjutnya, apa yang menjadi sumber keuangan negara? Sumber keuangan negara berdasarkan ada beberapa poin yang saya ambil di sini ya. Kemudian yang pertama adanya pajak, yang kedua retribusi, yang ketiga keuntungan BUM, kemudian yang keempat denda sita, yang kelima pencetakan uang, yang keenam pinjaman, yang kesembilan sumbangan hadiah atau hibah. Kemudian yang selanjutnya penyelenggaraan undian atau berhadiah. Nah, mengatur dan baiklah, di sini saya akan melanjutkan lagi ya. Bagian B, bagaimana bagian B ini adalah peran Badan Pemeriksaan Keuangan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, di sini seperti yang kita ketahui, dalam pengelolaan keuangan adanya suatu badan, yaitu disebut dengan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Bagaimana merupakan lembaga yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagai dimaksud di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan lagi. Ada pasal-pasal tentang Badan Pengelolaan Keuangan Negara, utama negara Indonesia. Yang pertama adanya pasal 23, di mana pasal 23 itu dalam pengertiannya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentu keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksaan keuangan yang bebas dan mandiri. Nah, berdasarkan pasal 23 kemudian dilanjutkan lagi dengan pasal 23F. Bagaimana pasal 23F ini menjelaskan tentang Badan Pemeriksaan Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Jadi badan pemeriksaan keuangan ini harus bertempatan terutama di ibu kota. Seperti kita ketahui, ibu kota negara yaitu Jakarta. Kemudian dari sana-sana lagi dia juga berbentuk badan-badan yang lain di setiap adanya provinsi. Dia harus adanya Badan Pemeriksaan Keuangan demi melancarkan suatu pengelolaan keuangan di setiap wilayah atau provinsinya tersebut. Kemudian pasal 23G, bagaimana pasal 23G ini menjelaskan tentang anggaran Badan Pemeriksaan Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat dan diresmikan oleh Presiden. Nah, di sini saya akan melanjutkan lagi, mungkin sudah jelas ya, tentang pengelolaan keuangan negara. Dan di sini saya akan melanjutkan lagi kekuasaan kehakiman. Nah, seperti yang kita ketahui, kekuasaan kehakiman juga ada ketentuan konstitusinya juga, seperti tentang kekuasaan kehakiman. Nah, di sini ada beberapa pasal tentang kekuasaan kehakiman. Nah, pasal 24 menjelaskan tentang kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka menyelenggarakan suatu peradilan. Nah, hakim ini memiliki kekuasaan yang merdeka di dalam
melaksanakan suatu sidang di pengadilan. Kemudian yang kedua, kekuasaan kehamilan diakui oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah dalam lingkungan peradilan umum. Nah, kekuasaan kehakiman ini ada juga lembaganya, yaitu lembaga peradilan umum, di mana kuasaannya, di mana peradilan umum itu di bawah suatu kekuasaan kehakiman. Nah, berdasarkan pasal 24. Nah, kemudian saya akan melanjutkan pada pasal 24A, bagaimana Mahkamah Agung dapat mengadili tingkat kasasi menguji peraturan perundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang. Nah, kemudian dilanjutkan lagi dengan pasal 24B, bagaimana di dalam pasal itu terdapat satu buah yang cukup penting di dalam pasal tersebut, komisi yudisial atau bersifat mandiri. Nah, berarti hakim ini adalah dapat kita simpulkan ya, dia bersifat mandiri dan dibantu oleh lembaga-lembaga di bawahnya. Kemudian dilanjutkan lagi dengan pasal 24C, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama. Nah, Mahkamah Konstitusi ini berdasar dengan pasal 24C, dia dapat mengadili pada tingkat pertama di dalam suatu persidangan yang dilaksanakan oleh hakim, tersebut. Nah, sedangkan Mahkamah Konstitusi ini mempunyai 9 orang di dalam pelaksanaan peradilan tersebut. Sedang dilanjutkan lagi dengan pasal 25, di mana badan pemeriksaan keuangan ini harus bertempatan terutama di ibu kota. Seperti kita ketahui, ibu kota negara yaitu Jakarta. Kemudian dari sana-sana lagi dia juga berbentuk badan-badan yang lain di setiap adanya provinsi. Dia harus adanya badan pemeriksaan keuangan demi melancarkan suatu pengelolaan keuangan di setiap wilayah atau provinsinya tersebut. Kemudian pasal 23G, bagaimana pasal 23G ini menjelaskan tentang anggaran badan pemeriksaan keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat dan diresmikan oleh Presiden. Nah, di sini saya akan melanjutkan lagi, mungkin sudah jelas ya, tentang pengelolaan keuangan negara. Dan di sini saya akan melanjutkan lagi kekuasaan kehakiman. Nah, seperti yang kita ketahui, kekuasaan kehakiman juga ada ketentuan konstitusinya juga, seperti tentang kekuasaan kehakiman. Nah, di sini ada beberapa pasal tentang kekuasaan kehakiman. Nah, pasal 24 menjelaskan tentang kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka menyelenggarakan suatu peradilan. Nah, hakim ini memiliki kekuasaan yang merdeka di dalam melaksanakan suatu sidang di pengadilan. Kemudian yang kedua, kekuasaan kehakiman diakui oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah dalam lingkungan peradilan umum. Nah, kekuasaan kehakiman ini ada juga lembaganya, yaitu lembaga peradilan umum, di mana peradilan umum itu di bawah suatu kekuasaan kehakiman. Nah, berdasarkan pasal 24. Nah, kemudian saya akan melanjutkan pada pasal 24A, bagaimana Mahkamah Agung dapat mengadili tingkat kasasi menguji peraturan perundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang. Nah, kemudian dilanjutkan lagi dengan pasal 24B,
Bagaimana di dalam pasal itu terdapat satu buah uh, yang cukup penting di dalam pasal tersebut. Komisi yudisial atau bersifat mandiri. Nah, berarti hakim ini adalah dapat kita simpulkan ya, dia bersifat mandiri dan dibantu oleh lembaga-lembaga di bawahnya. Kemudian dilanjutkan lagi dengan pasal 24C. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama. Nah, Mahkamah Konstitusi ini berdasar dengan pasal 24C, dia dapat mengadili pada tingkat pertama di dalam suatu persidangan yang dilaksanakan oleh hakim, tersebut. Nah, sedangkan Mahkamah Konstitusi ini mempunyai 9 orang di dalam pelaksanaan peradilan tersebut. Sedang dilanjutkan lagi dengan pasal 25, di mana pasal 25 ini syarat-syarat untuk berhentikannya hakim ditetapkan dengan undang-undang. Nah, seperti yang kita ketahui, hakim ini tidak sembarangan diberhentikan oleh siapapun, maupun pihak presiden maupun pihak lembaga-lembaga lainnya. Dia harus berdasarkan undang-undang yang ada di negara Indonesia, terutama negara Republik Indonesia. Nah, di sini saya akan melanjutkan peran lembaga peradilan sebagai pelaksanaan kehakiman. Nah, yang pertama adanya lingkungan peradilan umum. Nah, lingkungan peradilan umum di dalam lembaga pengadilan yang ada di dalam kehakiman tersebut, kekuasaan kehakiman tersebut. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri yang tingkat dan mahkamah agungnya pengadilan negeri berperan dalam proses pemeriksaan, memutuskan, menyelesaikan masalah, kemudian perkara perdana pada tingkat pertama. Jadi lingkungan peradilan umum ini adalah dapat disimpulkan bahwa dia menyelesaikan tentang peradilan tingkat pertama saja, dan dapat mengadili pada tingkat putusan yang diberikan pada tingkat-tingkatnya tersebut. Nah, kemudian bagian C, poin dari peradilan umum tadi, adanya kewenangan lain yang diberikan undang-undang, seperti memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dan permohonan gerasi untuk rehabilitasi. Nah, di sini saya akan melanjutkan lagi tentang peradilan agama. Peradilan agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilakukan oleh pengadilan agama. Nah, berdasarkan pasal 49 Undang-Undang RI Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006. Bagaimana pengadilan agama bertugas untuk dan berwenang memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat agama, seperti kita ketahui di dalam tingkat agama Islam tersebut, seperti di bidang perkawinan, waris, hak pada anak, kemudian zakat, infak, dan ekonomi syariah. Nah, itu tugas dari peradilan agama dalam mengatur dalam menyelenggarakan tugasnya tersebut. Kemudian dilanjutkan lagi dengan poin ketiga, yaitu lingkungan peradilan dan tata usaha negara. Nah, peradilan tata usaha negara berperan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau penjabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah. Nah, sebagai akibat dari keluarkan keputusan tata usaha termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Nah, kemudian yang selanjutnya
lingkungan peradilan militer. Peradilan militer berperan untuk menyelenggarakan proses pengadilan lapangan hukum pidana, khususnya bagian pihak berikut seperti anggota TNI, anggota Polri, polisi. Seorang yang menurut undang-undang dapat dipersamakan dengan anggota TNI. Kemudian pada poin terakhir yaitu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan menyelenggarakan pilihan guna menegakkan hukum dan keadilan di setiap negaranya tersebut, terutama di negara kita, negara Indonesia. Nah, berdasarkan tingkat pertama tadi yang saya jelaskan tadi, peradilan umum cuma dapat menyelesaikan perkara di tingkat pertama. Ibaratkan suatu, contohnya, kita kaitkan lagi dengan peradilan agama. Ibaratkan ada seorang melaporkan suatu kejadian antara sengketa tanah, namun dia melaporkan kepada pihak peradilan agama. Jelas di dalam tata aturan pemerintah itu sangat tidak konsisten atau tidak pas. Nah, baiklah, di sini Mahkamah Konstitusi ini berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Nah, dia mempunyai kewenangan pada tingkat pertama dan tingkat terakhir. Nah, yang bersifat final. Nah, Mahkamah Konstitusi ini dia sudah bersifat final di dalam perkara di dalam peradilan. Seperti satu, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang ketiga, memutuskan pemubaran partai dan memutuskan pelisihan hasil pemilihan umum. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan tentang pengelolaan keuangan negara dan kekuasaan kehakiman. Tadi beberapa poin yang Bapak sampaikan, poin-poin intinya tentang peran konstitusi di dalam pengelolaan keuangan negara Republik Indonesia. Nah, di sini juga seperti kekuasaan kehakiman juga seperti adanya beberapa pasal juga yang menjelaskan adanya peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan konstitusi di dalam menyelesaikan suatu perkara. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf jika ada tutur kata ataupun ada kekurangan Bapak di dalam menjelaskan materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.